Allahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu rahum bil ibad. Assalamualaikum warahmatullah. Ayat 29 surat Al-Imran. Ayat mereka Allah Subhanahu wa ta'ala teng ayat 29 menika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui as-sarair wad-dhamair waz-zawahir, mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang di batin, dan sesuatu yang zahir atau tampak nyata. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi minhum khafiyah, tidak tersamar apapun juga, semua menjadi jelas bagi Allah. Karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua kondisi dan semua waktu. Maka Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalaulah kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkan apa yang ada di dalam dada kalian, baik kalian sembunyikan maupun tampakkan, itu ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Jadi kerenteke ati awak dhewe, pikirannya awak dhewe, sampai kemudian pikiran dan kerentek itu berubah menjadi perbuatan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sekedar khotir, lalu kemudian dulu sudah pernah kita bahas, ada 5 tingkatan untuk menjadi azm niko, amal hati niko. Dari mulai cuma terbersit bayangan, lalu kemudian bayangan itu menguasai pikiran kita, lalu pikiran itu kemudian mengajak kita dialog, tak lakoni ora ya, tak lakoni ora ya. Kemudian kita sampai pada tahap oke, saya jalankan. Itu Allah mengetahui. Dan jadi kita perlu berhati-hati ketika memahami dan menyadari fakta bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita pikirkan, meskipun belum kita lakukan. Kita harus berhati-hati. Ayat ini ada kemiripan dengan akhir-akhir surat Al-Baqarah nih kok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Di akhir ayat surat Al-Baqarah dulu sudah pernah kita bahas nggih, bahwa baik yang kamu sembunyikan maupun kamu tampakkan itu sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menyebabkan para sahabat waktu itu merasa keberatan. Aku batin tok kok iso
kok iso dihitung, padahal ya ora mungkin orang itu tidak batin. Ngoten nggih. Lalu kemudian pada akhirnya kan Allah memberi napa niku keringanan bagi kita selagi belum kita lakukan maka tidak dihitung. Itu untuk amal yang tidak baik. Tapi kalau amal yang baik, ketika kita sudah pada level ham, keinginan kuat untuk melakukan kebaikan tersebut, maka sudah dicatat sebagai kebaikan. Jadi ini baiknya Allah kepada kita. Kalau kita kerentek melakukan sesuatu yang enggak baik, asal itu tidak kita lakukan, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mewujud dalam bentuk amal perbuatan baru dicatat. Tapi kalau kita baru berkeinginan kuat, belum sampai mewujud dalam amal perbuatan, kalau itu adalah keinginan kuat yang baik, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika fahman hamma, barang siapa yang berkeinginan kuat, himmah itu benar-benar tujuan, memiliki tujuan kuat atau berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kebaikan, maka dicatat sebagai amal kebaikan. Di sini Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad, rek mbok deleke kaya apa yang ada di dalam hatimu maupun kamu zahirkan, Allah tahu. Bedanya kalau yang tidak baik selagi tidak kita lakukan itu enggak diapa-apakan, tapi Allah tahu, Allah tetap tahu. Misalnya dia melihat sesuatu lalu batin, misalnya loh nong dalan terus Mbak kayak ayu, misalnya loh nyon ngapunten loh, Mbak ayu. Kadang-kadang kan ngaten, motoran nopo ngaten, lalu melihat batin ngaten niku, Allah tahu, Allah tahu. Tapi ketika hanya sekedar batin dan tidak dilanjut dengan yang macam-macam, ngejak ngobrol, kenalan dan seterusnya, ngaten, itu ya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila kerentek itu kemudian ditindak lanjuti, menjadi gini, wow, 5 tingkatan amalan hati ini, yang awalnya hanya kerentek lalu kemudian selalu terbayang-bayang, lalu hati kita ya tak jak ngomong apa ya, tak jak kenalan ya, minta nomor HP enggak ya, misalnya ngaten ya. Lalu kemudian kok nafsu kita pas dilalai amarah bisu, yang menguasai diri kita adalah nafsu yang amarah bisu, pasti bilang wis njaluk nomor HP wae, kan cuma ya ngobrol-ngobrol biasa, misalnya begitu ya. Kalau kita sudah sampai pada level niku ya dihitung. Tapi kalau cuma batin tok lalu kemudian teringat kita astagfirullahaladzim misalnya ya itu tidak dihitung, tetapi Allah tahu. Makanya kudune awak dhewe isin. Allah tahu ya, Allah tahu. Jadi kelakuannya awak dhewe itu batin-batin kita itu yang tidak baik itu Allah tahu. Meskipun tidak dicatat. Tapi Allah tahu. Sehingga ya cukup malu bagi kita ketika punya kerentek-kerentek yang tidak baik seperti itu, ketika berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika kita sholat dan seterusnya. Meskipun tidak dihitung, neng Allah tahu itu masalahnya. Kalau nggak tahu kan kita bisa pede aja ketika ketemu. Neng nyatane Allah tahu, meskipun ora diapa-apake neng Allah tahu kuwi lah ya pekewuh dhewe gitu nih. Malu dengan sendirinya. Habis melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, lalu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya Allah pura-pura nggak tahu gitu ya, tapi Allah mengatakan, kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, senyatanya aku tahu. Gitu. Oke, ayat ini cukup menjadi sabuk pengaman bagi kita.
Di potongan ayat selanjutnya Allah juga menegaskan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya la yaghibu anhu, tidak ada sesuatu pun yang terlewat darinya mithqala dzarrah, sekecil apapun. Jadi sangat detail ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sedikit pun yang lewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala asghara min dzalika. Bahkan materi yang lebih kecil dari dzarrah. Dulu ada yang mengatakan maksudnya adalah biji sawi, ada yang mengatakan setitik atom dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang kecil gitu ya. Yang lebih kecil dari itu pun Allah itu mengetahuinya. Jadi apapun yang ada di bumi dan di langit, sekecil apapun, itu Allah mengetahuinya. Fi jami'i aqtaril ardi wal bihari wal jibali. Di semua tempat di bumi, di samudra maupun di pegunungan. Artinya dimanapun, sekecil apapun yang terjadi itu selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain dikatakan bahwa tidaklah daun yang jatuh dari napa niku dahannya kecuali Allah mengetahuinya. Kalau daun saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kapan jatuhnya, apalagi polai awak dhewe. Ngoten nggih, yang merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong daun yang menurut kita tidak berharga misalnya, jatuh saja Allah mengetahui. Apalagi apa yang kita lakukan. Sehingga ya tidak ada tempat bagi kita untuk lari menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada pesan salah seorang salafus saleh terhadap orang yang bersikeras melakukan perbuatan maksiat. Katanya, kamu boleh melakukan perbuatan maksiat, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah lakukan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di mana kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Allah SWT, padahal di ayat 29 dikatakan seperti ini, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Nah, juga pesannya waktu itu kamu boleh melakukan perbuatan maksiat selagi kamu melakukannya tidak di buminya Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti padahal semuanya adalah buminya Allah. Dilanjut, kamu boleh melakukan perbuatan maksiat selagi tidak menggunakan fasilitas atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, terus wong semua ini pemberian dari Allah ya. Artinya tidak ada ruang dan peluang bagi kita sesungguhnya kalau kita menyadari untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena kita ini numpang di buminya Allah, ikut makan dari rezekinya Allah, menggunakan tangan, kaki dan seterusnya itu juga dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wis disilai macam-macam kayak gitu, kok kita gunakan untuk sesuatu yang membuat Allah kecewa. Iku lah ya kebangetan. Berarti awak dhewe mertamu di rumahnya orang, kok ya sak karepe dhewe ketika mertamu.
atau menginap ngoten nggih kok sakarepe dhewe kan ya dianggap tidak sopan bagi atau oleh tuan rumahnya. Nah, semoga lah niku kita hadirkan terus bahwa kita hidup ini ya dihidupkan oleh Allah, di buminya Allah, diberi rezeki oleh Allah. Masa yang mau melakukan sesuatu yang mengecewakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat 29 itu Allah menegaskan bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Ay wa qudratuhu nafidzatun fi jami'i dzalika, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku di semua tempat tersebut. Jadi tidak ada tempat di langit maupun di bumi kecuali kekuasaan Allah itu berlaku di dalamnya. Jadi Allah mengontrol dan punya kuasa penuh terhadap apapun, sekecil apapun yang ada di langit dan di bumi. Sehingga tidak mungkin kita menghindar atau berlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan pernah kemudian kita berusaha untuk menghindar karena tidak mungkin. Ngaten. Wa hadza tambihun minhu li ibadi ala khaufihi wa khasyatihi. Ayat 29 ini tadi hakikatnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya apa? Supaya hamba-hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak takut orang apapun yang kita pikirkan, baik yang kita sembunyikan maupun kita tampakkan, itu Allah mengetahuinya. Bagaimana kita tidak takut orang Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika kita memahami ayat ini, mestinya akan muncul rasa khauf dan khasyah, rasa takut dan ya pekewuh begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun tempat kita berada, dalam kondisi apapun kita, Allah itu selalu melihat. Juga wa alla yartaqibu manaha anhu. Juga ini merupakan peringatan Allah kepada para hambanya supaya mereka tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak melakukan apa yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah mengetahui semua urusan kita. Di samping itu wa huwa qadirun ala muajalatihim bil uqubati. Di samping itu Allah juga maha kuasa untuk mempercepat siksanya kepada kita. Wa in anzara man anzara minhum. Meskipun senyatanya gitu nggih, Allah Subhanahu wa taala niku memberi tangguh kepada sebagian orang. Tetapi memberi tangguh itu bukan berarti membiarkan. Hanya ya menunggu saja gitu. Jadi jangan dikira ketika kita melakukan perbuatan maksiat lalu kita merasa tidak kok nggak ada apa-apa, saya melakukan ini nggak ada sanksinya, saya nggak merasa mendapat apapun, rezeki ya tetap jalan lancar, anak-anak ya sehat, istri, suami ya aman-aman semua, bisnis juga aman. Jangan dikira bahwa yang demikian itu tanda bahwa Allah melupakan. Justru ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kok Allah itu membiarkan kita dalam kemaksiatan tersebut
tanpa memberi peringatan, awak dhewe kudu sedih. Allah apa ora sayang aku ya? Saya melakukan sesuatu yang enggak baik kok dibiarkan. Sebagaimana mungkin ada orang yang sudah putus asa terhadap anaknya atau siapapun, ngoten nggih, serai iso dikandani wis ben sak karep-karepe dhewe. Tapi titenono. Lah ngoten iki lho. Justru malah kita harus berhati-hati. Ketika melakukan maksiat kok tidak ada tanda-tanda Allah itu marah. Kita harus takut sendiri. Apa aku ini wis dibiarkan oleh Allah sesukaku ya. Lalu kemudian pada saatnya nanti Allah akan mengambilku saat aku berada pada puncak ketidakbaikan. Kita harus mikir niku. Karena kadang-kadang Allah demikian. Cara bersikapnya terhadap seseorang. Justru ketika kita melakukan maksiat lalu kemudian langsung ditegur oleh Allah, itu berarti tanda bahwa Allah masih sayang kita, ben ora kejauhan kita napa niku menyelewengnya. Sebab ketika orang melakukan maksiat lalu dibiarkan tidak ada hukuman, itu bisa jadi adalah istidraj ya. Kita dilulu oleh Allah. Wes terus ke, lek mengunuhi terus ke, puas ke. Kalau kamu sudah berada pada puncak napa niku penyelewenganmu, baru kemudian kamu tak matikan. Nah, itu nauzubillah min dzalik. Maka jangan pernah ketika kita melakukan pelanggaran lalu kita merasa tidak mendapatkan apapun, jangan pernah kita merasa aman. Karena Allah tidak pernah lupa. Dan memberi tangguh iya, tapi pada saatnya kita akan menanggung dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Lalu yang lebih penting lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita melakukan perbuatan maksiat kok kita merasa tidak mendapatkan teguran secara fisik, misalnya ya bisnisnya jalan, keluarga ya sehat semua, nggak ada masalah. Coba tengok ke dalam hati kita. Apakah ada perubahan di dalam hati? Karena seringkali ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba awak dhewe niku salate menjadi tidak khusyuk, males. Yang awalnya ringan bangun malam tiba-tiba kok yo berat banget gitu. Yang awalnya baca Quran itu nikmat, ngaten nggih, selembar dua lembar itu ya santai. Tiba-tiba kok kemudian merasa berat. Itu hakikatnya buah dari kemaksiatan kita. Yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Karena seringkali kita mengukur teguran Allah itu lewat sesuatu yang bermakna atau bernilai materi. Padahal sesungguhnya napa niku ujian terberat bagi kita itu bukan pada apa-apa, tetapi pada hati kita. Coba niku, awak dhewe kok melakukan sesuatu yang enggak baik, lalu kok malamnya niku sulit bangun malam. Itu salah satu tanda bahwa ini hasil dari kemaksiatan saya. Gitu. Sehingga kita tidak diundang oleh Allah untuk bangun malam bermunajat dengannya. Hal-hal yang kayak gitu Bapak Ibu rahimakumullah yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal sebenarnya itu yang paling penting. Kita tidak merasa bahwa ketika hati kita jauh dari Allah itu merupakan teguran dari Allah. Itu akibat dari kemaksiatan kita. Karena kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Yora bangkrut, yora macam-macam gitu, ukurannya secara fisik. Jangan pernah kita tertipu dengan ukuran-ukuran kayak gitu. Tapi lihat ke dalam hati kita.
kira-kira selembut dulu sebelum melakukan maksiat atau tidak. Jadi ayat 29 ini merupakan tambih atau peringatan dari Allah kepada para hambanya supaya takut kepadanya, dan supaya tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah dan melakukan apapun yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat 30 Allah mengingatkan kita kembali, yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairin muhdhara. Ingatlah hari kiamat nanti, hari di mana setiap orang akan didatangkan, dihadirkan semua amalnya di hadapan orang tersebut. Baik amal itu adalah amal yang baik maupun amal yang tidak baik. Jadi nanti Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari kiamat semua amal perbuatan kita itu akan dihadirkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wah, enak ini. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdhara. Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapati kebaikan yang dia lakukan itu hadir, didatangkan. Fama ra'a min a'malihi hasanan sarrahu dzalika wa afrahahu. Apa yang dilihat oleh seseorang berupa amal kebaikan yang dulu pernah dia lakukan, nanti ketika di akhirat dia akan senang dan bahagia. Meskipun ketika di dunia untuk melakukannya itu ya berat, tidak menyenangkan. Ya, jujur-jujuran mawon, ketika kita ini bangun subuh untuk sholat, ngaten nggih, niku nek nuruti karep niku ya berat. Tetapi sesuatu yang berat ini nanti di akhirat ketika kita melihat niku seneng guyu. Alhamdulillah kok ya biyen kae ya iso tangi meskipun bar nonton bal bar namblek bar napa ngoten nggih iso tangi. Berate kaya apapun ngoten nggih itu menjadi kenangan terindah nanti di akhirat. Meskipun ketika di dunia kita melakukannya ya karo ya ngoten lah ya sok grundel sok napa ngoten. Ketika melakukannya, tapi itu nanti di akhirat kita akan tersenyum. Oh, alhamdulillah biyen kok iso digawe gampang ibadah. Ngoten. Wa ma ra'a min qabihin sa'ahu wa ghadhahu wa waddala annahu tabarra'a minhu. Dan apa yang dilihat oleh seseorang berupa amal kebaikan, maka dia ya ora seneng. Dan dia berharap tidak melakukan itu. Meskipun ketika di dunia dia menjalankannya dengan sepenuh senang hati. Mula awak dhewe niku nek ngoncaki tanggane, ghibah niku, nyatur tangga. Sejam niku cekapno mboten? Dereng cekap. Ora marem. Dereng lembut. Sejam 2 jam niku dereng marem. Dan semangat melakukannya ketika di dunia, tapi nanti di akhirat isin awak dhewe, ya Allah aku mbiyen kok iso sejam kuat ya ngoncaki ngono kuwi. Itu malu dan kita berharap
kuwi ra aku sing ngono kuwi ra aku. Nah, pada akhirnya nanti di akhirat kita akan demikian. Meskipun nang donya melakukannya dengan sepenuh senang hati. Ya khusyuk ngoten. Ngalake khusyuk ibadah lho nggih. Ngono lah. Ngono wis ngoncaki tanggane niku krungu adzan wae ora eling salat. Khusyuk banget. Jadi fokus betul gitu. Tapi nanti ketika di akhirat itu menjadi sesuatu yang memalukan saat diperlihatkan amalan-amalan kita tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai niku dia berharap, orang itu berharap annahu tabarru'a minhu. Dia berharap bahwa dia bisa berlepas diri dari perbuatan tersebut. Wa ayyakuna bainahuma amadun ba'id, dan dia berharap bahwa jarak dia dengan keburukan itu sejauh-jauhnya. Itu nanti di akhirat. Sekali lagi meskipun nang donya kita melakukannya dengan senang hati. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 38. Nanti orang yang melakukan perbuatan tidak baik gara-gara ya salah satunya selain nafsu itu diojok-ojoki korin atau setan yang selalu membersamainya di dunia, sehingga karena diobong oleh setannya itu dia berani melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Dia berkata kepada setannya itu, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Seandainya dulu di dunia jarak yang memisahkanku dengan kamu itu antara timur dan barat, saya lebih suka. Wah, sakjane mbiyen aku ora ketemu kowe tan setan. Seandainya jarak memisahkanku dan kamu sejauh timur dan barat, maka aku akan merasa tenang. Itu akan disampaikan oleh orang-orang yang melakukan ketidakbaikan ketika di akhirat. Karena senikmat apapun kemaksiatan itu pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan yang tiada pernah selesai sampai kita bawa ke akhirat. Sebaliknya, amal kebaikan itu seberat apapun ketika kita melaksanakannya, itu akan membawa kesenangan yang abadi sampai di akhirat. Ini dicatat. Jadi kemaksiatan itu senikmat apapun ketika kita melakukannya itu pasti akan berakhir dengan penyesalan. Itu pasti. Ini ampun pasti ngoten niku ampun nyoba-nyoba. Mun kula sanjang pasti akan menyesal. Jadi nggak usah dipraktekkan. Mosok ya tenan mboten usah ngoten niku. Pasti kita akan menyesal nanti. Mbon rumus niku. Ketidakbaikan yang kita lakukan senikmat apapun itu pasti akan mendatangkan penyesalan. Amal kebaikan seberat apapun pada akhirnya nanti akan mendatangkan kebahagiaan. Sehingga ya harus kita sabari ya, untuk melakukan kebaikan seberat apapun. Wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah niku. Dan amal keburukan yang dilakukan oleh seseorang, orang itu berharap seandainya jarak antara keburukan itu dengan dirinya itu sangat jauh. Jadi setidak baik apapun orang itu nanti ketika di akhirat ya enggak pengen dia melakukan ketidakbaikan tersebut. Ya nyesel. Ning masalahnya nyesel sudah telat. Karena akhirat itu bukan tempatnya menyesal. Artinya semenyesal apapun kita,
Nggih, niku tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah waktu penyesalannya sudah berakhir. Di akhirat tinggal pemberian sanksi atau bonus ngoten mawon. Kalau mau menyesal ya sekarang di dunia. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat berikutnya mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah ayyukhawwifukum iqabahu. Allah menakut-nakuti kalian tentang siksanya. Allah sengaja. Ya ben awak dhewe niku wedi. Allah menakut-nakuti kita akan siksanya. Sehingga kita takut. Kudune ngoten, harusnya kita takut. Tapi kemudian di akhir ayat Allah itu, ya ini uniknya Allah dan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu setiap kali disebutkan ayat tentang ancaman itu pasti diikuti dengan ayat yang memberi harapan. Ini pasti. Jadi ketika Allah itu menyebutkan ancaman, siksa di akhir atau sebelum ancaman itu pasti Allah memberi motivasi kita, memberi harapan pada kita. Maka di akhir ayat ini Allah juga mengatakan wallahu raufum bil ibad. Jadi setelah Allah memberitahu bahwa aku maha mengetahui apapun yang kamu nyatakan ataupun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, aku tahu apapun yang ada di langit dan di bumi. Nanti semua amal burukmu dan amal baikmu akan diperlihatkan di akhirat. Jadi hati-hati kowe. Hati-hati dengan siksaku. Karena seperti itu kondisinya. Gitu. Dan aku maha mampu untuk melakukan itu. Mestinya bagi orang yang beriman takut mendapati kenyataan Allah menyampaikan demikian. Tapi di akhir ketika menakut-nakuti kayak gitu, Allah mengatakan wallahu raufum bil ibad. Tapi aku juga maha santun, maha penyayang kepada hamba-hambaku. Jadi meskipun Allah itu sedahsyat apapun sanksi atau siksanya, Allah itu zat yang maha penyayang kepada kita, maha mengasihani kita. Jadi setelah kita diberi ancaman sehingga kita takut, di akhir ayat Allah itu menumbuhkan harapan lagi bahwa Allah itu maha kasihan kepada kita, sehingga kita ini ada harapan untuk dikasihani Allah Subhanahu wa taala. Muncul kembali harapan. Dan ayat-ayat seperti itu nggih Bapak Ibu rahimakumullah itu sangat sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an modelnya begitu. Setelah memberi ancaman, itu pasti diakhiri atau didahului sebelumnya dengan memberi harapan. Sehingga dalam kondisi seperti ini orang yang beriman itu hidupnya selalu di antara khauf, rasa takut, roja dan pengharapan. Itu orang yang beriman. Ketika dikasih tahu tentang siksa-siksa macam-macam ngoten niku takut. Tapi kemudian di akhirnya Allah memberi harapan kepada kita bahwa Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Sehingga muncul kembali harapan tersebut. Dan memang seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal bagi orang yang beriman. Hidup kita ini itu harus di antara rasa takut dan rasa berharap. Kenapa demikian? Karena kalau kita takut terus, maka kita menjadi putus harapannya. Kalau yang dominan adalah rasa takut, maka kita akan menjadi putus harapan. Padahal putus harapan dari rahmat Allah itu tidak diperkenankan. Wala tai'asun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Maka ketika kita pada momen tertentu merasa putus asa gitu, Allah menumbuhkan harapan itu. Tetapi ketika harapan itu sampai pada level yakin bahwa aku mesti mlebu swarga, Gusti Allah itu zat yang Maha Pengasih dan seterusnya. Kita sampai pada level yakin seperti itu. Sementara yakin kita selamat dari siksanya Allah itu juga tidak benar. Karena berarti mendahului kehendak Allah. Maka kita dimunculkan di dalam hati kita itu rasa takut. Kok iso yakin dong kowe kelakuan mbiyen ngene dosamu ngene. Muncul kembali rasa takut. Tapi ketika kita sudah berada pada level terendah sampai kita kemudian putus asa, dimunculkan kembali pengharapan itu. Seperti itu terus Bapak Ibu rahimakumullah. Hidup kita orang yang beriman demikian. Itu apabila kita ini selalu zikir dan merasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu merasa diawasi oleh Allah, itu pasti berada di antara dua kondisi niku. Ketika dia membaca misalnya ayat-ayat tentang azab atau merenungi asma-asma Allah niku. Ketika yang dibaca adalah Al-Muntaqimu misalnya, zat yang maha membalas dan seterusnya, itu pasti akan muncul rasa takut. Tapi ketika kita dihadirkan asma Allah yang Al-Ghaffar misalnya, zat yang maha pengampun, muncul harapan. Nah, seperti itu memang. Ketika kita ingat Allah, ketika kita selalu merasa muraqabah atau diawasi oleh Allah, kita pasti akan berada di antara dua kondisi tersebut. Normalnya umat Islam seperti itu. Kalau ada umat Islam kok tidak demikian, kalau ada orang yang beriman kok tidak demikian, artinya ya membaca ayat azab ya karo guyang-guyu, ngoten nggih. Membaca ayat yang menunjukkan nikmat ya biasa-biasa saja, niku ya berarti maca tok tapi tidak ada unsur angen-angennya, tidak ada napa nggih maknane niku belum merasuk ke dalam hati. Nah, harusnya seperti itu orang yang beriman. Itu minimalnya, ngoten nggih, antara berharap dan takut dan berharap. Takut karena Allah zat yang demikian, takut pada siksanya, berharap karena Allah juga menjanjikan surga. Nah, di atasnya level niku itu ada. Jadi normalnya umat Islam hidupnya itu di antara khauf dan roja. Tetapi ada orang yang levelnya lebih tinggi dari khauf dan roja. Jadi dia sudah tidak ada rasa khauf dan sudah tidak ada rasa roja. Ya ora ngarep ya ora wedi. Itu ada orang beriman yang levelnya demikian. Yaitu siapa? Yaitu orang yang beribadah atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharap apapun. Karena memang dia adalah zat yang saya cintai, ya sewajarnya saya beribadah kepadanya. Mau nanti saya dimasukkan ke neraka atau ke surga, itu terserah zat yang saya cintai. Saya tidak takut dengan nerakanya selagi saya mencintainya. Saya juga tidak berharap dengan surganya karena yang saya harapkan adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mencapai level ini. Dan ini merupakan level yang tertinggi. Ini merupakan level yang tertinggi yang bisa diraih oleh orang yang beriman. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya. Jadi orang yang seperti itu ya sudah tulus ibadahnya.
Bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Karena yang kita renungkan, kita rasa-rasake neh, ngoten nggih. Nek awak dhewe niku ibadah atau tidak ibadah karena takut dosa. Yang mana dosa itu akan membawa kita ke neraka. Atau karena berharap surga atau berharap pahala, yang pahala itu akan membawa kita ke surganya. Ya, itu masih ada tanda kutipnya. Seandainya, pertanyaannya menjadi begini. Seandainya kemudian kok tidak ada yang kita takuti itu berupa siksa, berupa neraka, apakah kita masih mau beribadah kepada Allah? Atau seandainya tidak ada sesuatu yang kita harapkan itu, apakah kita masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ini ujian keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang kita cari itu adalah Allah atau surganya? Yang kita takuti itu adalah Allah atau nerakanya? Nah, itu ada orang yang mencapai level tersebut. Tidak ada khauf, tidak ada roja, yang ada adalah mahabbah, yang ada adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus diapa-apai Gusti Allah yang manut. Orang kayak gitu ketika nanti ditakdir Allah kamu mlebu neraka misalnya loh gini, ya karena ada cinta di dalam hatinya kepada Allah ya disiksa alhamdulillah dan seterusnya. Neraka ini pakai wadah lah, tapi tak obong kok malah pikiran. Seperti itu. Karena mahabbah sudah yang berbicara. Orang itu kalau sudah cinta, ini kalau diapa-apa lah siap toh nggih. Zaman namanya bapak ibu ngoten kan. Ketika wis digaweke karo pasangan kon ngopo wae. Niku siap-siap wae. Berkorban apa saja. Niku siap karena apa? Atas dasar cinta. Ada orang yang mencapai level ini, udah nggak berharap apa-apa, karena sudah dipenuhi oleh rasa cinta. Nah, kalau kita masih belum bisa mencapai level itu, minimal, ya harus ada khauf dan roja di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak punya rasa takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak berharap akan kebaikan yang berpotensi kita peroleh dengan melakukan amal-amal atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, keimanan kita ini dipertanyakan. Sehingga minimal niku. Tapi kalau bisa kita tanteng awak dhewe, ngobrol karo awak dhewe, sakjane iki nyembah Allah iki ngarep swargane apa wedi nerakane. Kalau kita menjawab, saya tidak berharap surga dan tidak takut dengan nerakanya, tapi saya menyembah Allah karena cinta saya kepada Allah, niku luar biasa. Niku diteorikan mudah, tetapi dalam prakteknya ya sulit. Jujur-jujuran mawon, awak dhewe niku aku tak sholat niku ndak mlebu neraka. Misalnya kita bilang kepada anak-anak, aja ngapusi dosa mlebu neraka, aja ngopo dosa mlebu neraka, dan seterusnya kan. Kebanyakan kita seperti itu. Jarang kita mengatakan jangan bohong, Allah itu nggak suka kayak gitu. Ayo sholat, Allah itu suka orang yang sholat. Kan jarang ya. Untuk menakut-nakuti biasanya kan gitu ya kepada anak-anak. Nah, ya biasanya gitu, modelnya adalah nakut-nakuti atau memberi harapan. Ya, level yang poin bersama kita sebagai umat Islam niku, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Ya semoga kita bisa berharap, bisa meraihnya. Kalau belum bisa ya kita jaga khauf dan roja kita. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terus berada pada kebaikan.
Nggih insyaallah ngoten Bapak rahimakumullah niku ringkasan dari ayat 29 dan 30 surat Ali Imran. Intinya bahwa Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan, tak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat. Tapi jangan pernah berputus harap dari Allah, karena bagaimanapun Allah itu zat yang maha mengasihi kita, mesake kepada kita. Kita manfaatkan itu dengan cara bagaimana kita selalu memohon belas kasihan kepada Allah, karena senyatanya kita tidak pernah bisa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala 100%. Pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya. Insyaallah ngoten, mugi-mugi manfaat. Yang ngapunten bila wonten kelentah-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, Yang pertama kenal kali apabila ada seorang laki-laki yang bergaya atau bergaya perempuan, meskipun alasannya untuk terlucuan atau melucukan, itu apakah dilarang agama kita? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penyakit alim itu? Mohon maaf. Kita dilarang untuk menyerupai laki-laki, dilarang menyerupai perempuan. Perempuan dilarang menyerupai laki-laki, meskipun hanya sekedar main-main. Meskipun hanya sekedar main-main, kenapa? Karena yang seperti itu tidak bisa kita buat main-main. Aturan itu bukan untuk main-main. Sebisa mungkin kita hindari niku. Kalau untuk lucu-lucuan ya jangan sampailah kita melucu yang melanggar syariat. Bahkan kan kita dilarang mengucapkan sesuatu yang bisa mengundang tawa. Kalau sesuatu itu adalah kebohongan, itu kita dilarang. Nah, jadi kalau misalnya wong-wong nopo stand up komedi nopo-nopo niku ya silakan melucu. Tapi jangan pernah berbohong. Karena dalam kondisi apapun berbohong itu ya tidak diperkenankan. Sebagaimana kita menyerupai lawan jenis, sing lanang kaya wong wedok, sing wedok kaya wong lanang, dalam kondisi apapun itu tidak diperkenankan. Ya. Alasannya ya memang itu bukan sesuatu yang bisa kita buat main-main. Apalagi kok memang sengaja menyerupai sing sakniki penyakite ngoten kae lagi napa istilah LGBT napa-napa niku naudzubillah. Jangan sampai kondisi seperti itu ada di tengah-tengah kita. Kalau ada ya tolong diberitahu anak-anak kita atau siapapun niku. Karena ya sekarang ini paham-paham yang kayak gitu itu mulai menyerang kita. Kalau kita lihat yang kemarin lagi viral ya misalnya Citayam ngoten nggih. Kan ya do ngoten kae penampilannya. Sing melambai-lambai ngoten kae nggih. Nauzubillah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita mengikuti. Dan itu sudah begitu dekat dengan kita, di sekitaran kita niki mawon, di wilayah kampus niki mawon, dekat-dekat kita, itu sudah mulai, dan kita harus membentengi ini. Atas nama apapun tidak boleh, karena itu penyakit, bukan kemudian saya cenderungnya begitu kok, enggak, itu penyakit yang harus dilawan. Jadi laki-laki yang kemudian kemayu atau perempuan yang napa istilahnya perempuan yang ke tomboy, ke lelaki-lelakian itu tidak diperkenankan.
Ya termasuk lanjutannya sampai operasi macam-macam itu tidak diperkenankan karena akan menimbulkan sekian banyak masalah. Kalau sampai pada level mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terus misalnya loh, kalau kita tarik ke dalam masalah fikihnya, sampai kemudian mau ganti kelamin pun misalnya, mau ganti misalnya, apa ya terus bisa hamil. Lalu kita posisikan orang itu sebagai apa? Nek sebagai perempuan ya nyatanya dia nggak perempuan, buktinya ya ora iso hamil, ya ora iso haid. Apa terus nek ganti ngoten niku terus bisa haid, terus bisa hamil kan nggak bisa. Berarti kan posisinya masih laki-laki meskipun berusaha menghilangkan. Demikian halnya perempuan yang ke lelaki-lelakian itu. Apa ya kemudian dia bisa menghindarkan diri dari hamil atau dari tidak haid dan seterusnya kan ya enggak bisa. Jadi akan menimbulkan sekian banyak problem dalam urusan fikih apabila hal seperti itu kita tolerir. Pintu masuknya adalah kita mewajarkan kondisi yang laki-laki kemayu, cewek yang napa niku tomboy gitu. Jadi bagaimanapun tidak diperkenankan karena itu menjadi pintu masuk ketidakbaik. Salam untuk Bapak Ibu yang lain kita bahas besok ya. Mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sama warahmatullah wabarakatuh. Kajian kita hari Imran ayat 930. Terus saya mau warna sambil monggo kita kembali ke hati kita terus. Nah, makomnya apa itu ya lebih ngatur nih antara kau dan rojak nih kalau nggih. Ya mungkin pun antara saya nanti mulai tekan apa cinta kalau ya alhamdulillah sendiri ini. Tapi ya namanya itu memang kenyataannya kita itu terus levelnya ingatan makom kita kita ingatan mungkin dengan ilmu yang kita terima setiap hari bisa menjadikan diri kita lebih ke dalam untuk menuju yang terbaik untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita dalam kita masalah itu sedang dengan pertanyaan sedulur insyaallah minggu kajian betul pampengan bisa dijawab. Pampengan sepi. Nggih, akhirnya mari masalah baru keperluan ya harus kita maklumi. Tapi ini pun kalau ngundangke saking Klaten ya alhamdulillah sing rawuh nggih napa lumayan senajan hujan terus ngoten nggih. Alhamdulillah tetap jalan Mas Ali terus napa ning sing niku Mas napa nelo tinggal Kalimantan sepi. Ya, mungkin kita sangat menjadi Tuhan yang terbaik dari kajian malam ini kalau untuk kita berlanjut di kajian yang akan datang. Semoga kita tutup kasih doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.